Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Ya. Jadi perkara piutang kita tinggalkan kemarin ya, sampai pada bagaimana kita mengelola kartu ya, supaya proses yang semestinya orang bayar ya bisa dikelola dengan baik begitu. Sebentar. Sebentar ya. Oke. Kita bicara aset, terutama adalah aset tetap ya. Aset tetap itu aset yang tidak bergerak. Ada orang yang bilang tidak bergerak ya. Misalnya adalah gedung, tanah ya. Itu adalah aset yang menjadi sumber utama aktivitas perusahaan dan merupakan modal dasar bagaimana kita dikenal klien, kita dikenal lembaga keuangan, kita dikenal pemerintah, kita dikenal oleh institusi-institusi lain. Itu ya. Nah, sumber daya alam adalah kemampuan yang bisa kita kelola dalam rangka memberikan kontribusi terhadap berjalannya aktivitas perusahaan. Ya. Kalau di dalam manajemen sumber daya alam itu tidak hanya menyangkut sarana prasarana, tidak hanya menyangkut kemampuan dasar alam menyediakan kebutuhan manusia, air, ya, udara, tapi juga sumber daya alam ini adalah merupakan cikal bakal potensi yang bisa teroptimalisasi dalam rangka memperoleh keuntungan, ya, baik keuntungan profit maupun keuntungan lainnya. Ya, jadi kalau bicara keuntungan di dalam akuntansi itu bukan semata-mata profit, tapi lebih kepada keuntungan yang lebih mendasar, ya, yaitu adalah keberlangsungan usaha supaya profit dan bisa mempekerjakan orang, bisa berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah, pendapatan lewat pajak nasional, termasuk adalah bagaimana kita bergerak mengoptimalisasi apa yang disebut di dalam Al-Quran kita sebagai khalifah fil ardi. Itu sumber daya alam.
ya yang ibu-ibu, Mas semua harus menyadari. Jadi kalau bicara sumber daya alam bukan hanya mengeksplorasi dan mengeksploitasi. Mengeksplorasi itu ya menggali potensi yang bisa dikembangkan demi keuntungan, menyediakan segala kebutuhan hajat orang banyak. Itu namanya mengeksplorasi. Mengeksploitasi ya menjadikan barang yang belum jadi menjadi barang jadi. Yang belum bermanfaat menjadi bermanfaat. Tetapi kadangkala karena kita rakus, karena kita tak terkendali, justru berbahaya kepada kita. Contohnya lumpur lapindo itu kan mau mengeksplorasi alam, gas alam di perut bumi. Karena eksploitasinya salah, eksploitasinya keliru, maka apa yang terjadi? Ya, sampai sekarang lumpur lapindo tetap mengeluarkan lumpur, mengeluarkan gas yang belum berkesudahan, tetapi volumenya sudah mengecil sekali. Itu contoh. Dan aset tak berwujud ya, yang tidak kelihatan adalah potensi SDM. Potensi SDM itu aset yang tidak kelihatan. Ya, SDM ini adalah hal-hal yang menjadi tulang punggung, penggerak segala aktivitas, tapi tidak begitu kelihatan. Ya, sumbangsinya memang betul lewat KPI, ya, Key Personal Index kinerja. Tetapi itu karena tidak bisa diperjualbelikan, ya, manusia kan tidak bisa diperjualbelikan, hanya bisa dihargai dengan nilai berdasarkan kemampuan dia memberikan kontribusi kepada perusahaan atau institusi. Ya, itu pengantarnya. Nah, ini deskripsinya. Ya, intinya ada 3 hal. Ya, yang pertama bahwa tidak ada usaha apapun yang dilakukan manusia dalam mengeksploitasi alam, mengeksplorasi alam ya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, baik adalah pembangunan dasar, pembangunan berkelanjutan atau berkesinambungan atau pembangunan ke depan dunia ini mau seperti apa. Terus selanjutnya yang kedua adalah bagaimana mempertahankan itu lebih lama lagi. Ya, mengeksploitasi hasil bumi, mengeksploitasi apa yang memang mau kita kerjakan itu bagaimana lebih lama lagi. Artinya ya disesuaikan dengan kebutuhan, tidak dengan mengejar demi keuntungan pribadi. Jadi faktor alam, kalau di bahasanya pemerintah itu lingkungan hidup, itu harus diperhatikan. Makanya banyak negara-negara Eropa sana ya menjadikan negara kita kayak yang sekarang lagi ramai, tapi akhirnya memberikan keuntungan adalah CPO daripada sawit. Ya, sawit kita di luar negeri ditolak, terutama di Inggris, ya, Kanada, Swiss, ya ditolak. Katanya melanggar lingkungan. Artinya menanam sawit itu kita melanggar lingkungan. Ya, lingkungan mana yang dilanggar? Ya, karena mengeksploitasi lahan yang nganggur, hutan-hutan industri yang nganggur, itu saya kira menjadi hutan industri rakyat, hutan rakyat industri. Saya kira penting itu. Cuma nggak tahu itu politik perdagangan tingkat tinggi. Ya, tapi ya maunya di negara barat lebih melirik kepada Malaysia. Kenapa Malaysia? Malaysia kan negara persemakmuran Inggris. Jadi wajar kalau Inggris ingin menjadikan Malaysia adalah CPU produksi ekspor CPU nomor 1 dunia. Tapi tidak bisa, masih kalah dengan kita. Kita ini adalah pengekspor CPU nomor 1 dunia dari sawit. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ya bagaimana segala aktivitas kita memanfaatkan ya SDM, aset-aset dalam rangka untuk menghasilkan keuntungan demi kesejahteraan orang-orang yang bekerja di dalamnya, serta menyediakan kebutuhan masyarakat yang itu adalah endingnya bisa memberikan sumbangan terhadap pembangunan. Nah, apa yang dipelajari di dalam aset? Ya, di dalam aset yang dipelajari adalah bagaimana merencanakan aset itu memberikan manfaat baik kepada pemerintah, baik kepada perusahaan, baik kepada pekerja, ya, maupun kepada lingkungan sekitar, ya. Dan secara alamiah
ya aset memberikan kontribusi ya yang menguntungkan bagi aktivitas manusia, ya. Nah, dan secara bersama-sama aset ini adalah dikelola sedemikian rupa dalam rangka efisiensi dan efektivitas, ya. Itu yang disebut dengan intangible asset. Ya, sedangkan statement presentasi analisis ya bagaimana aset itu bisa memberikan dampak yang sangat besar supaya kita tahu betul memanage sebuah keuangan dalam perusahaan. Ya, ini perencanaan aset mencakup tanah, ya, bagaimana juga tanah disempurnakan yang memang sesuai dengan AMDAL, ya, analisa mengenai dampak lingkungan. Artinya tanah tetap kita upayakan sedemikian rupa menjadi bangunan pabrik, menjadi perkantoran, tetapi tetap memperhatikan lingkungan. Apa yang diperhatikan? Ya mulai dari saluran airnya sampai ke tersier mendekati ke saluran induk, jangan mampet, jangan tergenang, ya. Terus pembuangan limbah dan pembuangan limbah dikelola sedemikian rupa supaya tidak membahayakan lingkungan, membahayakan pekerja. Nah itu maksudnya, ya. Termasuk bangunan. Bangunan harus menyesuaikan kepada tata ruang, ya, tinggi, lebar, dan tidak mendekati penduduk atau lingkungan. Kalau itu perusahaan yang adalah produksi, ya tidak mendekati penduduk. Dan peralatan, mesin, perabot, dan alat lainnya. Artinya apa? Penggunaan segala aktivitas yang dipakai untuk operasi perusahaan dalam rangka untuk pemberdayaan SDM, pemberdayaan bahan baku menjadi bahan jadi, pemberdayaan devisa daerah, termasuk pemberdayaan yang menyangkut keuntungan-keuntungan finansial. Yaitu yang kedua adalah ya sifatnya harus jangka panjang, ya, jangka panjang dan tidak memberikan dampak inflasi, tapi adalah didepresiasi, ya. Terus memiliki substansi fisik. Artinya apa? Ya bisa memberikan kontribusi keuntungan finansial, memberikan keuntungan secara pengembangan SDM, memberikan keuntungan dalam mengeksploitasi bahan baku menjadi barang jadi, termasuk adalah produk-produk lokal yang bisa diekspor misalnya. Itu adalah merupakan substansi yang memang harus kita berdayakan aset-aset ini, ya, direncanakan sedemikian rupa sehingga keberadaannya memberikan keuntungan signifikan. Nah ini kalau kita mau ingin mengetahui ya bagaimana pengembangan aset di luar negara kita, ya. Amerika itu masih negara yang paling mampu bagaimana mengeksplorasi dan mengeksploitasi, ya. Terus diikuti oleh Pasifik, ya, negara-negara di Asia Pasifik, ya, baru ya masih juga beberapa negara yang memang sangat memberikan perencanaan yang utama dalam menentukan pengelolaan aset. Nah, ini bagaimana aset tetap tanah? Ya, kira-kira tanah itu memberikan pengeluaran tidak ya kira-kira? Nah, kalau masa pandemi ini katanya kita jangan beli aset, ya, mahal tapi nanti jualnya murah. Dulu orang mengatakan kalau ingin mendapat keuntungan lebih beli tanah, beli bangunan, jangan beli mobil. Karena mobil itu, kendaraan itu nilai ekonomisnya semakin lama semakin turun. Tapi kalau tanah semakin naik. Sekarang nggak bisa setelah pandemi. Setelah pandemi itu harga tanah murah. Belinya mahal, jualnya murah. Karena pada saat beli orang butuh. Pada saat dia jual, dia kan butuh duit. Pasti murah. Ya.
Jadi kos tanah itu mencakup, jadi boleh dikatakan ya, pengeluaran aset tetap dari tanah itu mencakup seluruh pengeluaran dalam rangka memperoleh dan menyiapkan tanah sesuai tujuan penggunaannya. Ya, ingat ya, kos tanah itu adalah harga beli. Kalau dulu beli murah, jualnya mahal. Beli mahal, jualnya lagi lebih mahal. Itu dulu. Sekarang nggak bisa. Ya, boleh ditanya adik-adik yang ada di Sidoarjo, ya, beli bangunan dan tanah itu 1 M. Jualnya nggak bisa laku lebih dari 1 M. Pasti di bawah 1 M. Ya, ini kondisi real setelah pandemi. Ya. Nah, terus kos menutup transaksi. Ya, misalnya gini, ya inilah Indonesia. Ya. Di Indonesia itu supaya supaya dia tidak bayar pajak bumi dan bangunannya mahal, maka tanah itu pajaknya dibuat murah. Padahal ingat, ya, tanah itu punya harga dasar tinggi kalau pajaknya tinggi, terutama di desa-desa itu. 1 hektar hanya bayarnya 30.000. Ya. Kalau 1 hektar harga tanah di desa itu 1 meternya adalah 50.000 sekarang. Kalau 1 hektar kan sekitar 500 juta. Tapi kenapa bayar pajaknya cuma hanya 30.000? Kalau 30.000 dari 500 juta itu kan cuma tidak nyampe 0,5%. Wajar kalau ada orang mau beli tanah 1 hektar di desa itu pasti dibeli murah. Kenapa ya? Karena pajaknya, bayar pajaknya jadi dibuat murah oleh pemiliknya, dengan bayar pajaknya murah. Itu menyebabkan tanah-tanah di desa nggak bisa laku mahal. Beda dengan di kota. Kalau di kota nggak bisa dibohongin, ya, bayar pajak sesuai harga tanah. Pajak tidak bisa dimanipulasi. Itu kalau di kota. Ya. Terus komisi perantara real estate. Nah, ini ya. Pernah enggak dengar? Misalnya kita beli rumah, ya. Kita tidak cerita bunga rate harga bunga daripada rumah. Beli rumah itu ada DP. Setelah DP ada asuransi. Ada asuransi, ada premi. Ada premi, ada ini, ada administrasi macam-macam. Itu semua boleh dikatakan komisi perantara real estate. Itu 25% real estate, bagian pemasaran, bagian kantor yang menjual itu sudah untungnya diambil duluan lewat DP. Ya. Cuma mereka masukkan DP akumulasi pada perumahan. Ya. Jadi kalau kita mau bikin bangunan kantor sebesar apapun, ya, maka ya dari pihak PUPR ATR tanah, ya, itu mengukur. Nah, jadi tanah kalau mau dibuat kantor cenderung, ya, harga aslinya itu tidak dinampakkan, karena kalau aslinya dinampakkan bayar pajaknya mahal, dibuat murah. Suatu saat perusahaan itu kolab, aset tanahnya mau dijual, akhirnya apa yang terjadi? Karena awal aset tanahnya itu pajaknya dibuat murah, maka harga tanahnya disesuaikan dengan pajak pembayaran pertama. Ini celakanya. Makanya, nah tapi jangan khawatir, ya, ibu yang dari Qatar jangan khawatir. Indonesia itu orang pintar, Bu. Kalau ini kantor mau dijual, Bu, ya, biasanya pajaknya itu dibuat mahal dulu. Nah, dia bayar aslinya, baru dia jual. Biasanya 2 tahun. 2 tahun sebelum dijual, tanah atau kantor atau gudang atau perkantoran itu pajaknya diaslikan. 2 tahun baru dijual. Pokoknya Indonesia pinter banget lah dalam hal manipulatif. Ya, insya Allah kita yang di meeting room ini
yang di Zoom ini adalah orang-orang jujur. Amin. Ya. Terus bagaimana kos, pengeluaran, peralatan, pengukuran, pengaliran air dan sebagainya. Nah, menurut tata ruang kota, ya, kalau itu dibangun pabrik, kedalaman drainase itu 2 meter, lebarnya 1,25 meter. Tapi kita lihat perusahaan-perusahaan, dalamnya cuma 1 meter, lebarnya 1 meter. Apa yang terjadi? Ya, akhirnya banyak di Sidoarjo khususnya pabrik-pabrik itu ya kebanjiran. Ya karena tata ruang drainasenya tidak tepat. Kira-kira itu mempengaruhi harga jual enggak? Iya. Orang kalau mau beli drainase pabrik, drainase kantor tidak terurus, tidak sesuai tata ruang, maka dikatakan ini kantor bangunan dibuat asal-asalan. Murah-murah. Murah. Ya. Kayak mobil. Mobil itu aset bergerak. Kalau mau jual mobil, kembalikan ke aslinya. Aksesoris-aksesoris yang melengkapi itu yang dibuat keren, dibuat trendy itu dilepas. Kalau enggak murah, sepeda motor, semua dikembalikan asli pada saat kita beli di dealer. Kalau knalpotnya yang brong, ya setirnya yang melengkung dipasang, dihargai murah motor kita. Seperti itu. Jadi kadangkala harga aset itu karena kita tidak mengikuti tata kelola pengaturan tata ruang. Makanya IMB itu penting. Sebelum dibangun harus ada izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan itu 3. Ya. 1 kaitannya adalah dengan tata ruang, yang kedua adalah keamanan dan keaslian, yang ketiga adalah menyesuaikan kepada kondisi tanah dan bangunan. Jadi kalau tanahnya bergerak, maka bangunan harus dibuat seperti ini. Konstruksinya harus dibuat seperti ini. Itu seperti itu. Karena itu menentukan harga jual nanti kalau kita mau jual. Tapi kata Ibu, Mas, Mbak ya di forum ini, Pak, kita mau bangun kantor dipakai selamanya, Pak. Tapi ingat, daya tahannya berapa? Kalau kita mengikuti konstruksi yang asli, bangunan itu minimal 25 tahun tidak retak. Tidak mengalami ambles. Nah, kalau 10 tahun sudah ambles, sudah retak, berarti tidak mengikuti spek konstruksi bangunan sipilnya. Nah, akibatnya apa? Ya pasti murah. Ya pasti murah pada saat mau dijual. Ya. Termasuk jangan dilupakan membangun kantor, membangun gedung atau pabrik tetap harus harus ada ruang untuk taman. Ya. Itu adalah dalam rangka supaya ini jalan sendiri. Supaya apa? Supaya kondisi suasana tata ruangnya itu enak, nyaman. Ya. Dan ya secara kesehatan masuk. Karena kalau pabrik apapun kalau tidak ada tamannya itu maka sirkulasi udara kurang sehat. Ya, tapi kalau ada taman ya entah di setiap pojok tertentu atau setiap berapa meter harus ada taman. Itu penting supaya sirkulasi udaranya segar. Dari dalam K3 itu kesehatan, keselamatan kerja itu penting. Jadi keselamatan kerja itu bukan menghindar supaya kita tidak kena technical pabrik, tidak. Tapi ya tata ruang juga penting dalam rangka kita untuk K3. Ya. Terus termasuk yaitu tadi ya pengeluaran peroyoan ya roya. Tahu roya? Ini kalau nggak tahu roya yang teknik sipil nggak tahu ini. Ya, roya itu adalah pembayaran atas hak
penggunaan tata ruang. Itu bayar di ATR BTN, BPR itu bayar. Roya. Roya biasanya adalah 2,5% sampai 5%. Bukan pajak, karena roya hanya bayar sekali. Tapi kalau pajak kan bayar tiap tahun. Ya. Atau hak tanggungan atas tanah. Jadi pembebasan tanahnya itu namanya roya. Ya. Nah, ini asumsi, ya. Asumsi hire manufacturing company yang membeli real estate dengan harga tunai 100, ya, 100.000 US dollar. Di atas tanah itu berdiri gedung gudang tua yang harus diratakan karena tidak sesuai dengan tujuan penggunaan oleh perusahaan. Setelah dikurangi hasil penjualan sisa-sisa bangunan lama tersebut, Hayes Manufacturing Company masih harus mengeluarkan dana untuk meratakan tanah sebesar 6.000 dengan total pengeluaran 7.500. Ya, ini dibaca dulu ya. Hitunglah jumlah yang harus dilaporkan sebagai kos tanah dan bagaimana mencatat pemberian tanah tersebut. Nah, ini PR. Ya, ini PR. Minggu depan kita bahas bersama-sama. Ini PR, minggu depan kita bahas bersama-sama. Ya. Minggu depan UTS kan, Pak? Oh, minggu depan UTS ya? Iya, Pak. Oh ya, minggu depannya lagi. Sabar ya. Kita buat santai. Iya, Pak. Terima Yang kasih. penting, iya, yang penting kita paham. Ya, pengeluaran atas pembelian tanah. Ini kita sampai jam berapa ya? Jam 20.30. Berapa ya? 21.30, Pak. Oh, kok 21.30? Oh, Saya ngajar lagi 20.30. 20.30. Ya, 20.30, Pak. Mohon maaf. Ya, enggak apa-apa. Ya. Sebenarnya ini sudah ini determinan ya rencana ini ya. Hitunglah jumlah yang harus dilaporkan sebagai kos tanah dan bangunan. Oh, ini tadi sudah ini. Jadi nggak usah PR, ini sudah ada di sini. Ya. Tapi enggak apa-apa, pelajari. Ya, pelajari. Ini sudah ada kok anunya. Saya kira belum ada. Jadi nggak usah PR, pelajari aja. Ya Bu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, ini kos aset tetap atau penyempurnaan tanah. Semua pengeluaran yang diperlukan untuk menyempurnaan kondisi harga tanah dalam meningkatkan fungsi tanah sesuai tujuan penggunaannya. Ya, jalan, tempat parkir, pagar, taman, dan alat penyiraman air bawah tanah. Saya mau tanya, kira-kira kalau tanah kita dibangun gedung, ini kira-kira ini logika, main logika. Tidak ada jalan, tidak ada tempat parkir, tidak ada pagar, tidak ada taman, dan macam-macam. Kira-kira bangunan kita layak disebut perkantoran, pergudangan enggak kira-kira ya? Enggak, Pak. Nah, kalau dijual kira-kira murah apa mahal ya? Murah, Pak. Nah, perumahan itu kadang-kala harganya mahal tapi customer mau beli karena jalan masuknya lebar. Taman-tamannya asri, ada masjidnya, ada permainan anak-anak, dekat dengan TK, dekat dengan SD, dekat dengan SMP. Mahal itu. Ya. Padahal kalau tanahnya sendiri mungkin tidak mahal. Bangunannya sendiri mungkin tidak mahal. Karena pendukungnya itulah mempunyai nilai tambah sehingga kalau developer naikkan rumah dari harga 500 ke 1,2 M itu customer tidak kaget. Karena yang fasilitasnya lengkap. Tapi kalau kita jual tanahnya, kita mau jual tanah nih tidak bangunan. Ya tanahnya doang. Kira-kira rugi apa untung? Kalau jual tanahnya kita kasih jalan, tempat parkir, pagar, taman, macam-macam. Tanah kira-kira tanah aslinya kira-kira melebar atau menyempit ya?
Ayo. Menyempit, Pak. Nah, Menyempit, kalau Pak. kalau menyempit kita jual tanahnya, harga tanahnya jadi turun apa naik? Turun, Pak. Iya. Jadi kalau kita jual tanahnya, pasti nilai tanah per meternya turun dari harga semula. Tapi kalau kita mau jual bangunan yang segalanya lengkap, maka harga bangunan itu bisa lipat 2. Makanya ya kalau pinter-pinternya developer ya kalau mau jual tanah ya kaplingan. Jangan jual tanah di perumahan, nggak laku-laku. Dijepit. Dan hanya orang yang butuh mau beli tanah kosong di perumahan. Begitu juga sebaliknya. Ya. Mau beli rumah tapi di sekelilingnya tidak ada rumah lain, banyak tanah kosong atau katakanlah kaplingan, rumah itu murah. Kalau tonggone DWA. Jadi kadangkala fasilitas itu menentukan kos daripada aset tetap. Ya, ini hitungan bisnis. Kita udah main bisnis sekarang. Bukan dagangan tanah, bukan dagangan bangunan. Kalau di desa saya tanah 1 hektar itu paling cuma sekitar setengah M. 1 hektar itu. Kalau di kota, wah bisa lipat 50. Bukan setengah M, bisa 5 miliar itu. Ya. Yaitu kembali lagi ada masa manfaat terbatasnya. Kos penyemputan tanah dibiarkan, misalnya ada depresiasi. Artinya apa? Nilainya turun, harganya turun kalau dijual dibandingkan dengan harga asli awal. Tapi akan lebih tinggi nilainya kalau dia sudah dipermak. Ya. Makanya maaf ini cerita-cerita agak aneh-aneh dikit ya. Biar enggak ngantuk. Kira-kira kalau anak gadis yang dipermak dengan yang tidak atau yang tidak dipermak, kira-kira lebih laris mana lakunya? Yang dipermak dong, Pak. Iya, ya. Yang dipermak jauh lebih mahal, ya. Karena banyak yang naksir. Itu berlaku hukum supply and demand. Ya. Di mana banyak penawaran, maka harga akan menjadi naik. Karena banyak banyak yang suka. Harganya naik. Coba nggak ada yang suka keleleran, murah. Ya. Gitu. Ini biasa. Biasa dalam dunia bisnis. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Monggo kalau ada yang bertanya. Kondisi-kondisi real di lapangan boleh ditanyakan. Pak, saya punya teman, ada teman mau jual kantor, Pak. Nah, biaya tanah syarat 100 juta. Bangunannya habis setengah M. Berarti kan 600 juta, Pak. Nah, terus dia lakukan banyak hal, taman macam-macam, habisnya 50 juta. Pak. Tapi pada saat dijual kok ini, Pak ya? Kok murah ya, nggak laku-laku. Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Fasilitas lengkap, ya. Tapi mau dijual murah. Kenapa ya? Mungkin karena masa pandemi ini, Pak. Ya. Mungkin karena masa pandemi ini, Pak. Itu penjelasan saya di awal, mukadimah. Ya. Ya memang kalau kita bicara sekarang ya betul, karena pandemi Pak, banyak orang nggak punya duit. Orang justru butuh duit, tidak butuh bangunan. Hanya bisnismen saja yang butuh bangunan. Yang ngelola uang bank. Bisnismen itu jangan salah loh Bapak Ibu. Bisnismen itu ya, itu nggak punya uang, dia mainkan uang bank. Gitu. Berarti berisiko dong, Pak. Ya, namanya usaha kan memang harus bermain dengan risiko. Kalau tidak mau berisiko, jangan berusaha jadi pekerja aja.
Ya, makanya dalam konsep wirausaha entrepreneur itu salah satunya adalah berani bermain risiko, berani berspekulasi. Ya, pengusaha itu nggak ada yang mulus. Pengusaha itu mengalami apa namanya jatuh bangun. Tapi namanya pengusaha ya jatuhnya sekali, bangunnya 2 kali. Kebenturnya sekali, tapi bagaimana dia melakukan apa ya, jumping keluar dari persoalan itu sangat cepat. Itu pengusaha. Itu bedanya. Kalau pekerja kan ya namanya pekerja nggak menanggung risiko, ya nggak berpikir apa-apa. Yang penting aku besok masuk kerja, lakukan tugas pekerjaan, jam 5 sore pulang, selesai sampai di rumah ngorok. Tapi kalau pengusaha muter itu, ya, karena tanggung jawabnya sangat berat. Gitu ya, Mas. Siapa ini, Mas Dodo? Ya, ayo, monggo kalau mau bertanya, biar tidak ngantuk saya juga. Silakan bertanya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya yang bertanya. Boleh ya? Kenapa rumah baru dalam hitungan nilai uang, rumah baru itu harganya mahal, rumah bekas harganya murah? Kenapa? Ayo, kenapa? Rumah baru nilai jualnya mungkin Pak mahal Pak. Nilai belinya apa nilai jualnya? Nilai beli juga mahal. Nanti mungkin karena masih baru dijualnya juga mungkin akan mahal juga Pak. Coba Ibu beli sepeda motor. Beli sepeda motor di dealer 15 juta. Terus Ibu jual. Kira-kira laku 15 juta? Enggak Pak. Nah, kenapa enggak? Karena Ada kan apa? nilai motor itu kan semakin ke sini menurun, Pak. Iya, itu sebabkan karena apa? Yuk, loh, motor loh keluar dari dealer ya, Oh ya. dibeli 15 juta, turun dari dealer itu kira-kira 1 kilo aja tuh, terus dijual lagi. 15 juta Karena laku tetap enggak? enggak, Pak. Mungkin itu karena apa? Second namanya. Sudah menjadi second. Iya, salah satunya itu ya. Itu disebut second meskipun baru. Karena baru sudah dimiliki orang mau dijual lagi. Dan persepsi pasar ya yang berlaku umum biasanya orang kalau menjual itu kan butuh uang kan. Iya. Nah, otomatis kalau butuh uang, kira-kira orang yang mau beli kan pasti nawar kan pasti ditawar, ini 15 juta. Kan tidak mungkin dia beli, oh ya saya beli 15 juta, nggak mungkin. Dia pasti tawar. Katakanlah 25 juta, 250. Tapi yang jelas rugi. Saya sudah sering itu. Saya katakan 99% apapun yang sudah kita beli dijual lagi rugi. Hukum nilai ekonomisnya seperti itu. Di mana-mana itu, ya. Ya. Makanya maaf ini agak sedikit berseloroh biar Mas Dodo bisa tertawa itu ya. Kalau dulu zaman kita masih kanak-kanak Mas Dodo di desa, perawan itu mahal Mas Dodo. Gitu ya Pak? Iya, dulu itu mau ngelamar perawan harus bawa kursi, kasur, macam-macam. Kadang kalau di desa saya itu bawa kambing, bawa sapi dituntun itu. Ya, nah, dulu ya. Sekarang ya nggak ada. Sekarang zaman milenial. Ya. Jadi Berarti kadang-kala lebih murah sekarang tuh Pak? iya lebih murah sekarang. Yang mahal sekarang janda Mas Dodo. Asik. Dodo semangat. Mau nambah lagi. Ini benar Mas Dodo.
Cari pacar sekarang lebih mudah, cari istri sulit. Oh, Itu serius. Ya, coba buktikan, cari pacar gampang Mas Bro. Tinggal kita lirak-lirik, ketatang keteteng ya, dompet tebal, ya, gampang jadi pacar. Cari asik. istri, oh, cari istri tidak gampang, Susah ya, Pak. susah. Sekarang kayak cari jarum dalam sekam, ya. Maksudnya istri soleha. Kalau cuma istri sekedar istri ya banyak Mas Bro. Tapi istri yang bisa apa, baiti jannati, rumah tangga itu adalah surga. Itu sulit. Kenapa sekarang, maaf ini sedikit berseloroh, tapi maksudnya baik saya. Kenapa sekarang anak gadis murah? Ya karena kalau dulu anak gadis itu ada di dalam rumah, ya, mau dilamar atau diinginin siapa saja, dipingit lah istilahnya. Ya itu ya istilahnya kayak buah yang di dalam sangkar. Buah apapun yang di dalam sangkar pasti mahal. Nah, tapi sekarang enggak, anak gadisnya sudah ada di mana-mana, ada di jalan, ada di taman, ada di mall, bertebaran sekarang itu. Ya karena bertebaran jadi murah. Orang tua kadang sudah kalah sama anaknya, karena ada lagunya itu. Ya, lagunya bahasa Jawa kalau nggak salah. Apa katanya? Wong apa? Wong tuwa iso opo katanya kan begitu. Nah, kalau sudah karep anaknya, orang tua bisa apa? Ngalah wis sama anaknya. Gitu. Ya inilah kondisi sekarang. Ya berseloroh aja ya supaya enggak ngantuk. Monggo kalau mau bertanya. Novitasari mau bertanya, Pak. Posisinya di mana, Mbak? Di stasiun, Pak. Cuma saya matikan lampunya. Oh, makanya pakai masker ya, karena di stasiun. Iya. Ya. Ada kapan hari itu orang pakai masker yang ditutup apanya, Mbak? Mulut. Enggak lah, mulut enggak ada masalah. Saya tanya dokter, hidung supaya virus tidak masuk dan kita tidak mengeluarkan virus ke orang lain. Hidung. Makanya kalau di swab itu yang diusir hidungnya, bukan mulutnya, hidungnya. Nah, jadi saya kemarin ngomong sama orang-orang, mestinya masker yang benar itu hidungnya yang ditutup gini. Nah, kayak bagong. Nah, ini mestinya. Sehingga kalau kita makan, tidak perlu buka masker. Nah, ini mestinya kayak bagong. Nah, kan ada bagong. Mestinya yang benar begini, masker itu. Kalau begini kan aman, meski makan enak masker kelihatan. Mestinya, tapi ya bola ya. Nah, terus ada yang susah lagi, pakai masker begini loh. Ah, hidungnya ditutup, matanya ditutup ini. Ketawa. Ibu ketawa ya. Biar enggak ngantuk ya. Gitu. Qatar aman Oh Bu iya, ya Pak, enggak? buat Hah? buat ujian besok kisi-kisinya Pak boleh soalnya. Kisi-kisinya ada di materi pertama. Kan cuma 20. Pak, yang ini nggak termasuk kan yang baru, Pak? Oh, enggak. Ini nanti UAS saja ini ya. UAS ya. Bab pertama itu runtut soal. Selayat satu soal. Selayat satu soal. Kalau yang sifatnya rumus kita lewati ya. Masa rumus dimasukkan UTS Anda bisa membayangkan rumus memilih itu udah bisa-bisa setengah jam. Tak Iya, notice. Pak, pusing, Pak. Iya. Intinya aku tahu yang kalian mau. Terima kasih, Pak. Bapak ada yang paling ngerti. Nah iya, kalau saya bikin sulit Anda akan mempersulit diri, ngapain? Ya. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, ya mahasiswa itu jangan dipersulit, otomatis dosen jangan mempersulit diri itu.
Ya, bikin Terima kasih, Pak. sedemikian detail, mahasiswanya pusing nggak bisa menjawab, ngoreksinya lebih parah lagi, nggak bisa. Dan sekarang ngoreksi misalnya ya dari 20, yang benar cuma 5. Saya tanya, ini yang goblok mahasiswanya atau dosennya? Kalau saya sih Dosennya, Pak. dosennya. Iya. Dosennya. Ngapain dia buat soal yang buat mahasiswa nggak bisa jawab? Kalau buat Bapak kasih soal, mudah. nah iya kalau buat soal nggak bisa mahasiswa jawab, ya nggak usah buat soal. Iya, Pak. Setuju, Pak. Setuju itu. Betul, Pak. Setuju, Pak. Dosen milenial itu ya buat soal yang membuat mahasiswanya bisa menjawab, tapi mahasiswanya pinter. Nah, itu. Iya. Ini mahasiswanya nggak bisa menjawab, pusing, ya bukan semakin pinter, semakin goblok. Karena Pak mahasiswanya pusing, Iya, Pak. Kadang nggak ada mikir. di materi itu, Pak. Kadang ada yang nggak ada di materi. Nah itu lagi. Pusing Masa nyarinya di mana. soal nggak ada di materi? Terus materi itu yang disampaikan apa? Iya, Pak. Tapi ada dosen yang begitu, dosen killer-killer itu begitu. Masa bikin soal Terlalu nggak ada di jenius, Pak. materi? Dosennya terlalu jenius. Bukan jenius itu. Itu namanya jenius itu. Loh, coba bacaannya jenius. Jenius kan dipisah. Jenius, jenius itu. Kalau kalian ada dosen yang begitu ngomong, bilang kata Pak Hairil. Kata Pak Hairil, ya, lu bilang saja kata Pak Hairil itu, kalau ada dosen bikin soal yang mahasiswanya tidak bisa jawab, itu yang goblok dosennya itu. Apalagi bikin soal nggak ada di materi. Nah, terus materi untuk apa? Materi ini kan mengarahkan silabus kurikulum karena materi. Materi kan mengarah. Ya, ya Novita ya. Itu generasi milenial itu Bu. Novita itu tanya itu. Ya. Iya, dia anak muda, Pak. Ya, ya. Tapi jangan tersinggung ya Novita ya. Saya tadi bilang wah ini anak gadis sekarang lebih murah daripada janda. Jangan tersinggung. Itu realita itu. Kalau ada 10 gadis, ada 10 janda, maka 7 janda itu harganya akan jauh lebih tinggi daripada 7 gadis. Surveinya sudah ada itu. Anak UGM survei. Ya. Dari sisi ekonomi ya, dari sisi penilaian materi ya. Bukan dari sisi akhlak, dari sisi khilafah bukan. Kalau dari sisi agama ya pastilah yang lebih mahal yang belum nikah karena dia suci ya. Itu dari sisi agama. Tapi ini kita bahasnya dari sisi ekonomi. Oke, lanjut. Jam berapa? Kalau ada yang mau ditanyakan monggo. Monggo ada ditanyakan Mas Dodo. Kalau enggak kita lanjut. Ini masih kurang. Udah, Pak. Lanjut aja, Pak. Kalau ini adalah kos aset tetap tanah
bangunan. Oh, ini tanah. Oke, ini tanah, ini bangunan. Ya. Semua biaya yang terkait langsung dengan pembelian atau pembangunannya, ya. Mulai dari pengeluaran pembelian, harga beli, ya, terus penutupan, komisi. Nah, saya mau tanya, kira-kira kalau jual beli tanah bangunan itu pengeluaran yang pasti kan komisi 2,5% yang jadi perantara, ya. Terus developer juga untung sudah, ya, dari administrasi, asuransi, padahal asuransinya belum tentu dikasih asuransi. Gue di dewek. Itu udah rahasia umum, ya. Nah, terus katanya bayar lagi nanti roya, bayar nanti dari HGB ke hak milik, ada pengumuman biaya sudah termasuk sertifikat hak milik, tapi nanti bilang, nah ini perlu ada biaya notaris. Oh, notaris ditanggung lagi, ya, Pak. Ya itulah. Ya, makanya kalau mau beli rumah, perjanjiannya harus jelas, ya. Kalau nggak jelas nanti posisi kita yang mau beli jadi korban, ya. Kenapa? Karena pada saat kita mengeluarkan biaya-biaya yang seperti ini, pada saat mau dijual, biaya-biaya ini seperti ini kita nggak bilang ke pembeli ya nanti mau dijual. Dulu Pak, saya itu mau beli tanah ini mengeluarkan biaya ini, sampean gantilah ya Pak. Nggak ada yang mau. Kalau nggak percaya buktikan. Ya. Terus remodeling. Remodeling itu perbaikan mutu bangunan. Ya. Atap biasanya ya pakai apa namanya? Pakai yang sekarang lagi itu, pakai besi itu, pakai apa namanya? Pakai platina ya apa? Yang atap kerangka-kerangkanya yang pakai apa? Galvalum ya? Dodok. Aluminium itu, Pak. Ya, aluminium, ya. Tingkat keawetannya 50 tahun daripada kayu. Dimakan rayap. Ya, belum lagi digigit yang punya sendiri. Ya. Iya, Bu. Ada yang punya ini juga tuh. Nah, ya, itu pengeluaran. Tapi pada saat mau kita jual, kira-kira pengeluaran-pengeluaran yang sudah kita keluarkan bisa nggak dipertanggungkan? Atau jual mobil lah. Mobil itu kita permak dengan aksesoris. Habisnya 20 juta. Kira-kira pada saat kita mau jual, Avanza misalnya, beli 150, dipakai setahun, sudah aksesorisnya habis 20 juta, pada saat mau dijual bilang, ini aksesorisnya habis 20 juta, saya mau jual 140. Karena aksesorisnya habis 20 juta, maka Avanza ini saya mau jual 160. Orang yang mau beli barunya aja 150. Masa mau minta 160 aksesoris. Suruh buka aksesorisnya. Pas buka aksesorisnya, kan kelihatan jelek. Yang tadinya bagus kelihatan jelek. Pasti nawarnya lebih murah lagi. Rumah kayak gitu. Bangunan kayak gitu. Pabrik kayak begitu. Di permak kayak apapun biaya permak tidak akan tergantikan pada suatu saat mau dijual. Tidak akan tergantikan. Makanya ya maaf saja. Kalau orang Jerman, Prancis, Jepang itu ya nggak pernah mempak permak, adanya aja. Ya. Kebanyakan yang permak-permak itu ya orang-orang Indonesia ini suka permak-permak, gitu kan? Nah, begitu ya. Kalau Novitasari harus permak, kalau nggak permak kalah bersaing sama yang janda. Garu-garu kepala dia. Ya. Oke, terus konstruksi. Nah, pengeluaran akibat konstruksi, ya, mulai dari biaya ngurus listrik, ya, panel, daya ini biaya. Memangnya kalau mau kita jual kita bilang dulu panelnya mahal, ganti ya, nggak mungkin mau. Ambil aja panelnya gitu. Gimana panel sudah terpasang mau dibongkar? Bisa dibongkar. Tapi pas dibongkar rumahnya murah-murah. Kenapa? Oh, nggak ada listrik yang muat. Nggak ada daya yang tegangan yang sesuai. Panelnya dicabut. Murah-murah. Padahal panelnya cuma 3 juta. Gara-gara dibongkar ya bisa-bisa hilang 20 juta.
Itu yang terjadi. IMB, izin mendirikan bangunan enggak ada. Oh, ini dulu melanggar hukum. Enggak ngurus IMB. Tawar murah. Alasannya apa? Melanggar hukum. Padahal ya Mbak, cuma bikin surat IMB nggak nyampe 5 juta. 3 juta kita nyogok, plek. 3 juta beres IMB. Ya, termasuk ya hal-hal lain lah. Ya, itu kalau bangunan. Jadi artinya apa? Pengeluaran aset bangunan tidak akan bisa tertanggungkan pada saat bangunan itu mau kita jual kembali. Nah, itu udah hukum alam. Dari jual beli aset yang tidak bergerak. Termasuk aset bergerak kayak mobil tadi. Nah, kayak manusia juga SDM, sumber daya alam. Saya mau tanya, tanah ya dekat bangunan pabrik, pada saat pabrik itu dibangun, awal dibangun, kira-kira tanah di situ mahal apa murah? Sekitar yang belum dicaplok oleh pabrik. Mahal, Pak. Mahal. Ya, mahal. Mahal pada saat awalnya. Lama-lama kejepit pabrik. Ini tanah di sini, ini sudah dibangun pabrik. Di sebelahnya bangun pabrik, ini kejepit. Nggak bisa gini, nggak bisa gini. Mau tidak mau dijual murah kan? Iya. Nah, padahal pabrik sebelahnya itu adalah korporasi pabrik sebelahnya. Pabrik sebelahnya bilang, ayo kita genjat itu. Gimana caranya? Nggak ada orang mau beli kecuali kita yang beli. Digenjat itu, klak. Nah, makanya kayak pembangunan tol. Bangunan tol itu tanah-tanah yang dibebaskan tetap jual, jangan sampai kejepit. Lah kejepit gak laku, nggak ada beli lagi, ya bener nggak beli itu, kejepit akhirnya dijual murah. Nah, inilah yang terjadi, ya itu permainan. Oke, ini peralatan, ya. Semua biaya yang timbul dalam rangka pembelian dan penyiapan peralatan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Ya harga pembelian, PPN, biaya angkut, semualah. Ya. Kita pindah rumah. Pindah rumah ke yang baru, kira-kira butuh biaya pindah nggak, Bu? Kira-kira di rumah yang baru ada penambahan alat sarana prasarana nggak? Pasti kan? Nah, Iya. pindah rumah yang baru akan banyak mengeluarkan dana kembali. Pengeluaran dana kembali itu kemungkinan pada saat rumah dijual bisa dipertanggungkan kepada pembeli berikutnya tidak, Bu? Tidak. Iya, ya itulah namanya biaya yang dikeluarkan dan akan sia-sia. Tapi suka atau tidak suka begitu. Kalau enggak begitu, mana ada orang tertarik rumah nggak ada apa-apanya, nggak ada tamannya, nggak ada ininya, nggak ada apa hal-hal yang membuat dia tertarik. Mau tidak mau memang kita harus mengeluarkan biaya lebih atas harapan biaya tidak akan balik pada saat dijual kembali. Makanya yang paling penting sekarang pada saat kita mau beli rumah atau mau beli tempat usaha, kira-kira mau pindah lagi enggak? Kalau pindah lagi lebih baik kita kontrak, nggak usah beli. Tapi kalau kita mau tetap di situ, mau fungsikan di situ ya terpaksa beli. Hanya untuk selamanya, tidak untuk dijual, aman. Ya. Oke, saya kira itu ya. Masih kurang 7 menit. Cukup ya, Mas Dodo, Novitasari. Mana satu lagi itu satunya? Ada berapa sih yang hadir pada kesempatan kali ini? Ada 8 juga. 8 orang. Dari jumlah? 7, Pak. 7, satu dengan admin. Oh iya, 7 orang. Iya. Ini Aisyah Resa mana ya? Ini admin ya, Aisyah Resa. Hadir, Pak. Tapi mohon maaf off cam. Oh, kok. Normalia? Saya, Hadir. Pak. Oh iya betul. Dodo. Farhan mana Farhan? Farhan Kurniawan.
Hadir, Pak. Oh, ya. Diam-diam ya, sembunyi Farhan ya. Biasa. Wah, kalian. Di situ dingin Farhan. Hujan enggak di daerah? Masih mendung, Pak. Enggak hujan, Pak. Daerah mana? Saya kebetulan lagi pulang nih di Kabupaten di Cianjur, Pak. Oh, Cianjur. Oh, Cianjur ya. Lagi Betul. musim apa Cianjur sekarang? Masih, sekarang udah nggak menentu, Pak. Iya ya. Kayak Enggak, dulu ya. betul. Enggak kayak Musim dulu, Pak. mangga, musim jagung, gitu. Sekarang nggak ada. Enggak ada, betul, Pak. Betul. Ya, oke. Terus Devi, mana Mbak Devi? Hadir, Pak. Oh, suaranya lembut banget, hadir Mbak. Jangan-jangan baru bangun tidur. Enggak, Pak, lagi di luar. Oh, lagi di luar. Oke. Iya. Oke, masih setelah ini masih ada pelajaran lagi ya? Mata kuliah lagi? Masih, Ada Pak. Pak. Kuis Ya. Pak, mau kuis. Ya, oke. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.